Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini ya hujan cukup deras ya, jadi ada suara-suara gimana ya. Seperti janji saya pada tadi pagi ya, saya akan membahas sedikit ya gambaran saja tentang sirkuit on atau sirkuit standby yang tidak menggunakan I/O ya. Artinya tidak sebuah motherboard ya, motherboard generik ya, buatan atau pabrikan yang aneh biasanya tidak dilengkapi dengan sebuah SIO ya, atau SIO-nya nggak ada atau EC-nya nggak ada. Lalu bagaimana proses on-nya itu seperti apa ya, proses on-nya ya. Pada motherboard generik itu ya memang tidak ada skema dan tidak ada board view ya, jadi kita dituntut untuk lebih kreatif lagi ya. Dan saya pun mencoba lah menuangkan apa yang ada di lapangan ya. Memang saya nunggu-nunggu nih masalah ini muncul ya, dan alhamdulillah ya, ada kawan kita yang request seperti apa, dan ini adalah bentuk dari pengalaman yang selama saya ada di lapangan ya. Benar atau tidaknya ya tergantung perspektif Anda sendiri ya. Oke, kita mulai ya. Jadi pada intinya itu untuk bisa memahami seperti apa konsepnya ya, kalau dilihat videonya Mas Esa ya, ketika power PS on hijau disotkan dengan pinset ya, dia akan nyala ya, mungkin tampil ya, sampai tampil. Dari video tersebut kita bisa menyimpulkan ya bahwa ada masalah nih pada sirkuit standby atau sirkuit standby namanya ya. Jadi ada kegagalan proses on ya, dimana proses on-nya itu tidak bisa dilakukan secara otomatis ya. Gitu ya, tidak bisa dilakukan secara otomatis, harus di on paksa, yaitu dengan cara menjumper hijau dan hitam ya, baru dia mau on dan tampil mungkin ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa prosesnya itu yang pertama Anda pahami terlebih dahulu ya, konsepnya PS on. PS on adalah sinyal ya, yang dikirimkan oleh EC kalau dia memiliki EC. Nah, yang jadi masalah di sini adalah motherboard ini tidak memiliki EC, itu kan masalahnya. Tetapi jangan khawatir ya, setelah saya melakukan sebuah sebuah riset lah katakanlah gitu ya, kecil-kecilan, ternyata ada rangkaian pengganti EC atau rangkaian on, yaitu berupa sebuah atau beberapa buah BJT ya. Di lapangan itu ada dua model ya, ada yang menggunakan satu BJT ya, ada yang menggunakan dua BJT seperti ini ya di lapangan itu. Nah, itu untuk sirkuit PS on-nya ya. Lalu untuk sirkuit on-nya, power button-nya, dia memiliki dua juga ya, dua BJT. Cara kerjanya seperti apa ya? Sebetulnya cara kerjanya sederhana ya. Ketika si power on off kita tekan ya, kita tekan on off ini, dia akan mengirimkan sinyal namanya power button sebesar 3,3 volt kepada SB ya. Oke ya, dia mengirimkan sinyal button atau sinyal on ya, tujuannya adalah memberikan trigger kepada si SB supaya SB dalam yang awalnya dalam kondisi sleep ya, berubah menjadi kondisi on atau high, yaitu dengan mengirimkan sinyal sleep S3-nya, di mana nilainya adalah 3,3 volt. Itu ya. Tetapi sesungguhnya untuk mendapatkan sinyal ini ada beberapa persyaratan khusus selain power button ya. SB akan wake up ya, SB ini akan wake up
jika dia satu mendapatkan tegangan standby. Tegangan standby besarnya adalah 3,3 volt. Oke, yang kedua adalah ya SB ya mendapatkan clock 32768 kHz ya, di mana clocknya ini berasal dari sirkuit RTC. Oke ya, jadi mesti hadir dulu nih persyaratannya supaya SB-nya tuh wake up selain perintah tombol button. Ya, di mana ya yang utama itu tegangan standby 3,3 volt ya. Kita namakan aja 3 volt standby ya. Yang kedua adalah clock 32768 yang berasal dari blok RTC. Ya. Sebelumnya kita akan bahas lebih dalam dulu tentang RTC. Ya. Dikatakan RTC ini adalah sebuah blok di mana di dalamnya itu terdapat rangkaian baterai CMOS ya, kemudian RBT-nya, kemudian dioda Schottky. Itu ya, sehingga dia menghasilkan RTC PCC dan RTC reset ya. Satu lagi ya yang lebih lengkap lagi adalah intruder. Itu semuanya ini masuk, semua itu masuk ke dalam EC ya. Ke dalam SB, di mana PCC RTC dan RTC reset ya, nanti outputnya akan menggetarkan sebuah osilator yang menghasilkan frekuensi 32768 kHz, sedangkan intrudernya sendiri adalah internal regulator enable ya. Jadi di dalam SB itu ketika si SB-nya mendapatkan sinyal intruder antara 2,4 volt sampai dengan 3 volt ya, karena bersumber dari RTC ini ya sumbernya, di dalam itu ada linear regulator ya step down, di mana step down-nya itu ya bernilai 1,05 volt untuk keperluan internalnya si SB ya. Mungkin untuk core-nya si SB mungkin ya, karena saya sendiri belum tahu, tapi kalau baca dari literatur ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita kembali ya ke konteksnya ya. Jadi supaya si SB ini kerja menghasilkan sinyal slip S3 sebesar 3,3 volt, dia harus ada syarat ya. 1. Tegangan standby, 2. Clock ya. Yang ketiga adalah apa? Ada tegangan internal SB ya, internal chip ya, internal tegangan untuk kebutuhan regulator di dalam intinya SB itu sendiri ya. Ketika semuanya itu terpenuhi ya, ini semuanya terpenuhi ya, selanjutnya ada perintah on off ya. Perintah on off ini ya nilainya 3,3 volt, memerintahkan si SB ya yang tadinya sleep, SLP itu sleep ya, katakan sleep S3 rest ya, ketika dapat perintah power button dia menjadi high 3,3 volt ya. Nah, sleep ini nantinya akan mengendalikan BJT ini ya, dimana PS on itu kan awalnya 5 volt ya, ketika mendapatkan sinyal sleep sebesar 3,3 maka PS on nya akan dibuang ke ground, sehingga PS on dikirimkan ke pin warna hijau. Berarti kan seolah-olah digroundkan 5 volt PS on ya, digroundkan ketemu ground jadi 0, seperti kita mau minset ya, menghubungkan antara ground dengan 5 volt ya. Itu ya gambarannya sederhananya dari proses bekerjanya atau rangkaian pengganti standby dari
apa ya, katakan standby atau katakan switch ya, rangkaian switch aja ya, rangkaian switch pengganti EC-nya di dalam motherboard generik ya, kepunyaannya H61 seperti itu ya. Jadi enggak lagi ini video. Oke ya, seperti itu ya kawan-kawan ya. Videonya akan lanjutkan dengan video pengukuran ya supaya lebih jelas lagi. Terima kasih.